Bandung dengan segala keindahannya menyimpan denyut sejarah yang tak semuanya terceritakan dalam buku. Di antara bangunan-bangunan Art Deco yang megah, ada beberapa yang memilih untuk diam, membisukan kisah yang pernah mereka saksikan. Bangunan-bangunan ini dengan arsitektur yang anggun dan megah berdiri sebagai monumen bisu dari sebuah era yang telah lama berlalu, menyimpan gema dari tawa, tangis, dan bisikan yang pernah mengisi ruang-ruang mereka. Mereka adalah saksi dari perubahan zaman, dari kejayaan kolonial hingga gejolak perjuangan kemerdekaan, dan kini mereka berdiri dalam keheningan, menunggu seseorang untuk mendengarkan cerita mereka yang terpendam. Malam ini kita akan berhenti di depan salah satunya, sebuah sekolah tua peninggalan kolonial. Pilar-pilarnya yang kokoh kini dirayapi lumut, jendela-jendelanya yang besar menatap kosong ke jalanan yang sepi. Catnya yang dulu putih bersih kini telah mengelupas, memperlihatkan lapisan bata merah yang menua, seolah-olah kulit bangunan itu telah terkikis oleh waktu. Dulu, ini adalah tempat di mana masa depan anak-anak Eropa dan kaum elit pribumi ditempa dengan disiplin dan pengetahuan barat. Kini, ia hanyalah sebuah cangkang kosong yang menyimpan gema masa lalu, sebuah relik yang terlupakan di tengah hiruk-pikuk kota modern. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih dingin, seolah-olah terisi oleh kenangan yang menolak untuk pergi. Banyak yang percaya gedung ini tidak pernah benar-benar kosong. Para penduduk sekitar seringkali berbicara dalam bisikan tentang bayangan-bayangan yang melintas di balik jendela-jendela usang atau suara-suara samar yang terbawa angin malam. Mereka mengatakan bahwa arwah dari masa lalu masih menghuni koridor-koridornya, terjebak dalam siklus abadi dari rutinitas yang pernah mereka jalani. Apakah ini hanya takhayul atau ada kebenaran di balik cerita-cerita tersebut? Mari kita buka gerbangnya yang telah lama terkunci, langkahkan kaki kita ke dalam lorongnya yang gelap, dan dengarkan pelajaran apa yang masih tersisa di sana. Dengan setiap langkah kita akan semakin dalam menyelami misteri yang menyelimuti sekolah tua ini, mencoba memahami bisikan-bisikan dari masa lalu yang masih bergema hingga hari ini. Bayangkan awal abad ke-20, lonceng berdentang tepat waktu, memecah keheningan pagi yang sejuk di kota Bandung. Suaranya yang nyaring menggema di seluruh penjuru gedung menjadi penanda dimulainya hari pembelajaran. Anak-anak berseragam rapi berlarian di koridor marmer. Tawa mereka yang riang bercampur dengan percakapan dalam bahasa Belanda yang fasih. Langkah sepatu mereka yang berderap di lantai yang mengkilap menciptakan irama kehidupan yang penuh semangat. Ini adalah Hogere Burger School atau HBS, sebuah simbol prestis dan pengetahuan pada masanya. Di ruang-ruang kelasnya yang luas dengan langit-langit tinggi, disiplin adalah hukum, dan pengetahuan adalah kunci menuju dunia yang lebih modern. Para guru dengan sikap tegas namun berdedikasi menanamkan ilmu pengetahuan, sastra, dan matematika kepada para siswa yang kelak akan menjadi pemimpin dan profesional di Hindia Belanda. Namun sejarah berbalik, roda waktu terus berputar, membawa perubahan besar yang tak terelakkan. Kekuasaan berganti, panji-panji kolonial diturunkan, dan semangat kemerdekaan berkobar di seluruh negeri. Gedung yang megah ini perlahan kehilangan fungsinya yang semula. Setelah kemerdekaan, ia sempat digunakan untuk berbagai hal, dari menjadi kantor pemerintahan sementara hingga fasilitas pendidikan nasional, sebelum akhirnya ditinggalkan sepenuhnya pada akhir tahun 80-an. Suara tawa anak-anak yang pernah mengisi setiap sudutnya hilang, digantikan oleh keheningan yang absolut dan menekan. Lorong-lorong yang dulu ramai kini menjadi sunyi senyap, dan ruang-ruang kelas yang pernah penuh dengan kehidupan kini hanya diisi oleh debu dan sarang laba-laba. Rumor pertama datang dari para penjaga malam yang ditugaskan untuk menjaga properti yang terbengkalai ini. Tak ada yang mau bertahan lama. Mereka datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang tenang, namun pergi tanpa banyak bicara, dengan wajah pucat dan pandangan kosong. Mereka seolah-olah telah menyaksikan sesuatu yang mengguncang jiwa mereka hingga ke akar-akarnya. Namun cerita tetap bocor, menyebar dari mulut ke mulut di antara penduduk sekitar. Kisah tentang suara-suara aneh yang muncul di tengah keheningan malam, suara langkah kaki di koridor kosong,
bisikan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, dan sesuatu yang bergerak di dalam gedung yang seharusnya mati dan tak berpenghuni. Gedung itu dalam kesunyiannya mulai membangun reputasinya sendiri sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Penjaga baru yang menggantikan mereka entah karena keberanian atau keputusasaan selalu mendengar hal yang sama. Fenomena yang paling sering dilaporkan adalah suara langkah kaki. Bukan langkah biasa yang ringan, tapi langkah berat dan berirama seperti sepatu bot mahal berjalan di atas lantai kayu yang sudah lapuk. Suara seorang kepala sekolah yang sedang berpatroli, menjaga ketertiban bahkan setelah sekolah itu tiada. Langkah itu terdengar tegas dan berwibawa, bergerak dari satu ujung koridor ke ujung lainnya, seolah-olah sedang melakukan inspeksi rutin. Terkadang, suara langkah berat itu diikuti oleh derap langkah-langkah kecil yang terdengar seperti anak-anak berlarian, mencoba bersembunyi dari tatapan tajam sang kepala sekolah. Suara derap kaki kecil itu terdengar panik, diselingi oleh tawa tertahan sebelum akhirnya semua kembali sunyi, meninggalkan penjaga dalam kebingungan dan rasa takut yang mendalam. Lebih mengerikan lagi adalah suara tawa. Bukan tawa riang dan penuh kebahagiaan seperti yang seharusnya terdengar di sebuah sekolah, tapi tawa lirih yang menggema dari salah satu ruang kelas di lantai atas. Tawa anak-anak kecil terdengar seperti sedang asyik bermain peta umpet di tengah kegelapan. Suaranya terdengar begitu dekat namun juga begitu jauh, seolah datang dari dimensi lain. Penjaga yang memberanikan diri untuk mencari sumber suara itu akan menaiki tangga dengan hati-hati. Langkahnya diringankan agar tidak menimbulkan suara. Namun saat sumber suara itu didekati, saat ia hampir mencapai pintu ruang kelas tempat tawa itu berasal, tawa itu akan berhenti mendadak. Seketika, keheningan yang pekat kembali menyelimuti, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang dan perasaan bahwa ia sedang diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat. Dengarkan baik-baik, karena sebagian dari cerita ini masih menjadi misteri hingga hari ini, sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Beberapa orang pemberani, biasanya para remaja yang mencari sensasi atau pemburu hantu amatir, pernah mencoba masuk ke dalam gedung pada malam hari. Mereka melaporkan fenomena aneh yang konsisten. Pintu-pintu ruang kelas yang sudah mereka tutup dengan rapat akan ditemukan terbuka kembali beberapa saat kemudian. Tidak ada suara decitan engsel atau bantingan pintu. Hanya perubahan senyap yang baru disadari ketika mereka kembali melewati koridor yang sama. Seolah-olah penghuninya tidak suka jika ruang pribadi mereka diganggu atau ditutup. Seakan-akan ada entitas tak kasat mata yang dengan sengaja membuka pintu, menegaskan kehadiran dan kepemilikan mereka atas tempat itu. Di antara semua ruangan di sekolah tua yang angker ini, ada satu yang paling dihindari, bahkan oleh mereka yang paling berani sekalipun. Ruang kelas 3A di ujung koridor lantai 2. Ruangan ini menurut semua kesaksian selalu terasa paling dingin dibandingkan ruangan lainnya, seolah-olah ada sumber dingin abadi yang terpancar dari dalamnya. Bahkan di siang hari yang terik, udara di dalam ruangan ini tetap terasa lembab dan menusuk. Di dindingnya yang kusam, sebuah papan tulis hitam besar masih tergantung dengan bingkai kayu yang retak di beberapa bagian. Papan tulis itu menjadi saksi bisu dari ribuan pelajaran yang pernah disampaikan, dan kini ia menjadi pusat dari fenomena paling tak masuk akal yang pernah terjadi di gedung ini. Seorang penjaga yang berhasil bertahan cukup lama di sana, seorang pria paruh baya yang pada awalnya tidak percaya pada hal-hal gaib, pernah menceritakan pengalamannya yang mengubah pandangannya selamanya. Setiap malam, sebelum mengunci gerbang utama dan pulang, ia selalu melakukan patroli terakhir untuk memastikan semuanya aman. Salah satu ritualnya adalah membersihkan semua papan tulis yang mungkin masih ada coretan iseng dari para penyusup. Namun keesokan paginya, ada satu anomali yang selalu terjadi. Khusus di papan tulis kelas 3A, ia selalu menemukan tulisan baru. Tulisan tangan yang rapi dan bergaya kuno dengan kapur putih bersih dalam bahasa Belanda yang tidak ia mengerti. Awalnya ia mengira itu hanya perbuatan orang iseng, namun gerbang selalu terkunci dan tidak ada tanda-tanda pembobolan. Kata-katanya sederhana, seringkali hanya satu atau dua kata peringatan. Zwijg yang berarti diam, atau gawek yang berarti pergi.
Terkadang yang muncul hanyalah satu angka seperti 13 atau 27, seolah nomor absen seorang siswa. Suatu malam, setelah berminggu-minggu mengalami kejadian yang sama, penjaga itu merasa tertantang dan rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia membersihkan papan tulis itu dengan seksama hingga tak ada noda kapur tersisa. Lalu alih-alih pulang, ia menunggu di balik pintu ruang kelas yang sedikit terbuka, mengintip ke dalam kegelapan. Selama 1 jam, tak ada suara apapun selain detak jantungnya sendiri. Saat ia hendak menyerah dan menganggapnya hanya imajinasinya, ia mendengar suara pelan dari dalam. Bukan suara langkah atau tawa, tapi suara kapur yang berderit perlahan di papan tulis. Dengan jantung berdebar kencang, ia mengintip melalui celah pintu. Ruangan itu benar-benar kosong. Tapi di tengah papan tulis itu, sebuah kalimat baru sedang terbentuk, huruf demi huruf, tanpa ada tangan yang menulisnya. "Wi Benjai, siapa kamu?" Penjaga itu pergi keesokan harinya dan tak pernah kembali. Ia meninggalkan posnya tanpa mengambil gaji terakhirnya, membawa serta pengalaman mengerikan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Apa atau siapa yang menulis di papan tulis itu? Apakah itu arwah seorang guru yang galak, yang masih ingin menegakkan disiplin bahkan setelah kematiannya? Atau mungkin itu adalah manifestasi dari energi sisa, gema dari ratusan anak yang pernah belajar dengan tegang dan penuh konsentrasi di ruangan itu selama puluhan tahun? Tak ada yang tahu jawaban pastinya. Misteri papan tulis kelas 3A tetap menjadi bagian paling kelam dari legenda sekolah tua tersebut. Gedung sekolah itu masih berdiri hari ini, membisu dan menua dengan anggun di tengah perubahan kota Bandung. Dindingnya yang lapuk dan jendelanya yang pecah menjadi saksi bisu dari waktu yang terus berjalan. Demikian ia tidak benar-benar berhantu dalam artian tradisional. Mungkin ia hanya sebuah ruang memori raksasa, sebuah arsip arsitektural yang sesekali memutar kembali rekaman masa lalunya yang paling kuat. Kenangan yang begitu pekat, begitu syarat dengan emosi, ketegangan ujian, disiplin yang ketat, persahabatan dan tawa, hingga mampu melampaui batas waktu dan ruang, menggoreskan kapur di papan tulis untuk mengingatkan kita bahwa mereka pernah ada. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sejarah memiliki caranya sendiri untuk menolak dilupakan. It bisa berbisik melalui angin, menampakkan diri dalam bayangan, atau bahkan menulis pesan dari masa lalu. Jika kamu merasakan ketegangan dan bulu kudukmu meremang dari cerita ini, tekan tombol like dan bagikan ke teman-temanmu yang juga menyukai misteri. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak sudut gelap dari masa lalu yang akan kita terangi bersama di episode berikutnya. Kita akan menjelajahi tempat-tempat lain yang terlupakan, menggali kisah-kisah yang terpendam, dan mencoba mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Sampai kita bertemu lagi di koridor sunyi lainnya.